Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumid tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurullaha syai'a. Langkah yang pertama, mari kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, di antaranya pada tempat yang sangat terhormat dan mulia dan di malam sangat bersejarah, Allah mempertemukan kita dalam satu orangan dengan niat yang baik. Salam dan salam mari pula kita sertakan ke baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para al dan sahabat sekalian. Yang mulia Abu Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Aceh, dan yang kami muliakan Bapak Gubernur Aceh atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Aceh, yang kami muliakan Wali Nanggara Aceh, dan yang terhormat Saudara Ketua DPR Aceh, dan yang terhormat Bapak Pangdam Iskandar Muda Aceh, yang terhormat Bapak Kapolda Aceh, yang kami muliakan Bapak Kejati Aceh, dan yang sangat terhormat yaitu Bapak-bapak yang Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, yang terhormat para Perkopimda Aceh, dan yang kami muliakan Ketua Mahkamah Syariah Aceh, dan mulia Bapak Wali Kota Aceh, Wali Kota Band Aceh, dan yang kami muliakan Bapak Kadis Syariah Islam Aceh, dan yang kami muliakan adalah Bapak Kepala SKPK, Kepala Biro di lingkungan pemerintah Aceh. Yang kami hormati pimpinan inflasi vertikal BUMN, BUMD, dan adalah perbankan. Dan yang kami muliakan yaitu para ulama, tokoh masyarakat, seluruh tokoh adat, para hadirin dan hadirat sekalian. Bapak-bapak dan para hadirin sekalian, pada malam yang berbahagia ini kita memperingati kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu timbul tandanya, kenapa harus kita melakukan peringatan? Tentu ada sesuatu yang punya kelebihan. Oleh karena demikian, sebelum kita memperingati dan bagaimana perjuangan beliau, mari kita kembali untuk mengingat dan memaklumi siapa itu beliau. Salah satu daripada Rasul Allah Subhanahu wa taala yaitu Muhammad Rasulullah. Dan yang kedua, wajib kita yakini Muhammad itu khatimil anbiya wal mursalin. Ini wajib kita garis bawahi. Apabila ada mungkir yang bahwa Muhammad bukan adalah khatimil anbiya wal mursalin, ini bertentangan dengan Al-Quran. Dikarenakan karena Muhammad itu khatimil anbiya wal mursalin. Lalu siapa itu para rasul? Insanun uhiya ilaihi wa umira bitablighi ma umira bitablighi. Sehingga siapa itu rasul?
Kalau sudah kita mengerti siapa itu Rasul, baru kita lakukan memperingati atau enggak. Yang pertama, Rasul itu insanan. Dia adalah seorang manusia yang terpilih di atas permukaan bumi. Siapa yang memilih? Dia itu manusia yang terpilih. Bukan dia manusia yang terbaik yang dipilih oleh siapa-siapa saja. Tapi Muhammad itu insanan yang dipilih menjadi Rasul. Tentu siapa yang memilih? Uhiya ilaihi. Siapa yang mengirim wahyu kepadanya? Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, kita maklum perkataannya bahawa wahyu itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diutuskan kepada makhluknya. Oleh karena demikian yang memilih Muhammad Rasul itu pasti Allah. Sesudah Allah memilih Muhammad menjadi Rasul, baik dengan tidak baik itu pasti, karena yang memilihnya itu barang yang baik. Sampai di mana kebaikannya Muhammad? Jangan fikir sampai ke mana kebaikannya Muhammad. Periksa dulu siapa yang memilih. Yang memilih itu siapa? Kalau yang memilih itu adalah manusia yang terbatas, maka baiknya pasti terbatas, pasti. Tetapi yang pilih Muhammad itu adalah zat yang tidak punya batas, maka yakinlah yang bahawa syariat Islam tidak ada hubungan dan tidak ada masa tidak berlaku. Kenapa? Karena yang memilihnya itu adalah Allah yang tidak terikat dengan zaman. Ini kesimpulan pertama. Kalau demikian, apalah menyatakan yang bahawa syariat Nabi Muhammad itu tidak cocok lagi dengan alam. Periksa dulu siapa yang milih. Kalau yang milih itu manusia, 3 tahun 2 periode kita pilih, tapi periode yang ketiga sampai 15 pasti tak baik lagi. Tapi yang milih ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana demikian Allah memilih bagaimana yang dipilih dan siapa yang dipilih. Yang memilihnya itu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memilih itu? Karena Allah itu maklum. Karena Allah memaklumi yang bahawa inilah manusia yang terbaik. Itu baik yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana baiknya? Kembali apa yang dah kita ingatkan, siapa yang memilih zat yang tidak terbatas, maka pilihannya juga berlaku sampai tidak terbatas. Itu wajib. Sesudah dia uhiya ilaihi. Apa itu uhiya ilaihi? Dia itu dikirimkan uhiya ilaihi, ada aturan ini. Aturan itu siapa yang wahyu? Yang wahyu itu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang wahyu? Itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kembali kali yang kedua, Allah satu zat yang tidak terbatas, ilmu itu sifatnya. Kalau zat yang tidak punya batas, sifatnya wajib kita yakin tidak punya batas. Kenapa ilmu manusia itu tidak cocok sampai 10-20 tahun? Karena yang ilmu manusia itu adalah ilmu manusia yang terbatas. Bukan karena lebih bodoh orang awal, lebih pandai orang akhir. Tidak, itu semua bukan. Tetapi kenapa juga tidak cocok lagi di penghujung zaman? Karena orangnya orang terbatas, ilmunya juga terbatas, maka hasilnya juga pasti terbatas. Tapi ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengirimkan wahyu. Berapa lama bertahan wahyu Tuhan? Kalau ingin kita katakan berapa lama berlaku wahyu Tuhan, nanya dulu berapa lama Tuhan bertahan. Kalau Allah tidak ada diakhiri dengan zaman, maka ilmunya juga tidak akan pasti akan lepuk di hujan pada ujung zaman. Inilah uhiya ilaihi. Selesaikah tugas Rasul? Hanya itu Allah yang mengirimkan kepada Rasul. Wa umira bitablighi. Lalu tugas kamu ini bahan-bahan yang kami siapkan kepada Muhammad. Wa umira bitablighi. Tolong sampaikan. Kalau wa umira bitablighi sama dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad itu tidak terkait paut dengan kepribadian dan pribadinya Muhammad. Tetapi yang disampaikan itu adalah ma'uyah. Kalau ma'uyah yang disampaikan terbalik daripada apa yang disampaikan, itu sudah memang di luar dari hukum. Karena Allah Ta'ala menyatakan yang bahwa ini tolong sampaikan kepada umatmu dan kepada hambaku. Maka apabila Allah menyampaikan apa itu wahyu kepada beliau, maka perkataan Nabi itu wahyu, perbuatan Nabi itu wahyu, sikapnya Rasul itu wahyu, kemudian istiqrarnya Nabi itu wahyu, semuanya wahyu. Kenapa? Karena Rasul tidak bergerak dengan secara pribadi, tapi bergerak dengan secara wahyu. Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, kalau demikian mengambil kesimpulan yang pertama, Muhammad itu seorang diangkat oleh Allah menjadi Rasul dan tugasnya adalah menyampaikan. Inilah yang dikatakan Muhammad itu tugas Rasul, tabligh. Kalau memang apa yang Rasul sampaikan, tolong kita perhatikan dalam definisi Rasul itu sendiri.
wa umira bitablighi ma umira. Tidak pernah ada definisi wa umira bitablighi ma uhiya, tidak pernah ada. Di mana perbedaan umira bitablighi ma umira dengan umira bitablighi ma uhiya? Sungguh jarak sekali perbedaannya. Di mana garis perbedaan? Kalau wa umira dengan disampaikan ma umira bitablighi, apa yang telah kirim saya kirim kepada Muhammad ini umpama 200 poinnya, tetapi 80-nya kamu sampaikan untuk umatmu, 20 untuk pribadi. Kadang-kadang kalau 199 yang kamu sampaikan kepada umatnya, yang satu tinggal untuk kamu. Inilah umira bitablighi ma umira. Tapi kalau umira bitablighi ma uhiya, apa saja yang dikirim kepada Rasul itu harus sampai. Umpama Allah menyatakan kepada Muhammad, saya izin kamu kawin lebih daripada 4. Kalau itu juga disampaikan kepada umatnya, kita juga kawin saya nak aja. Tetapi bukan umira bitablighi ma uhiya, wa umira bitablighi ma umira. Ini definisi. Oleh karena demikian, karena ini yang disampaikan oleh Allah kepada baginda Rasul, tentu Rasul menyampaikan. Di antaranya apa disampaikan? Apa yang disampaikan? Di antaranya, periksa dulu siapa itu Allah. Allah di antara sifat-sifat, ada sifat Allah Ta'ala itu qahar, dan ada pula sifat Allah Ta'ala itu al-amir. Apa itu qahar? Ketentuan di tangan Allah, tidak ada ketentuan di tempat yang lain. Tapi bagaimana kita mengerti ketentuan itu di tangan Allah? Tidak ada ketentuan di tangan lain. Padahal Allah Ta'ala menyatakan ketentuan itu di tangan saya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Semua kamu dan semua kerja kamu saya yang kerjakan. Itu kata Allah. Bagaimana kita menganalisa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun? Semua kejadian itu Allah. Kita masuk malam ini dalam masjid, siapa yang bawa kita? Allah. Siapa yang duduk? Yang bawa kita ke masjid malam ini Allah. Yang duduk ini siapa? Orang bawa atau barang yang dibawa? Bukan yang membawa duduk sini. Yang dibawa bukan orang bawa, yang duduk bukan orang yang membawa. Yang duduk adalah orang yang dibawa, bukan yang membawa. Oleh karena itu Allah menyampaikan, tolong sampaikan wa umira bitablighi. Kemudian karena Muhammad itu adalah sifat Allah al-qahhar. Siapa yang Allah bawa itulah yang sampai. Siapa yang tidak Allah bawa tidak akan sampai. Kalau sudah sampai dalam masjid, jangan mengatakan saya ini adalah Allah yang bawa, risikonya untuk Allah. Tetapi Allah yang bawa saya, tetapi yang dibawa itu siapa? Inilah yang dikatakan dalam istilah bahasa kita, la tufarrihu ta'atah fa innaha barazat minka. Coba periksa kalimat la tufarrihu ta'ah. La tufarrihu ta'atu. Jangan sekali-kali kamu merasa gembira saya sudah jadi orang taat. Kenapa jangan kamu anggap taat yang terjadi itu memang gagasan kamu sendiri? Fa innaha barazat minka. Taat itu bukan kamu yang jadikan, tetapi nyata, barazat bahasanya. Para hadirin tolong kita berusaha. Karena jangan kamu senang karena kamu sudah menjadi orang taat. Kenapa jangan senang kamu sudah menjadi orang taat? Taat yang ada pada kamu bukan kamu kerja, apa juga barazat minka. Nampak padamu. Kalau nampak pada kita bukan kerja kita. Ini sifat Allah. Sifat yang kedua Allah amir. Apa itu sifat amir? Aqimus salah, atuz zakah. Diperintah bayar zakat, diperintah lakukan salat. Tadi Allah yang menentukan. Kenapa perintah kita ini tak kira risiko? Allah yang iya, Allah yang bejut jadinya dia tu punya hak dan itu. Pun faedah dia. Pakai cip terima mata bagaimana? Inilah dan sifat itulah al-amir Allah Ta'ala. Kalau demikian, jadilah kita orang masuk di masjid, jadilah kita orang menjadi orang musalli, jadilah kita sebagai orang seorang kaya, jadilah kita sebagai seorang pejabat, jadilah kita sebagai seorang alim. Tapi ketahuilah yang bahwa yang memberikan apa yang telah jadi itu Allah. Tetapi kita ini apa? Bukan nunggu kapan datang alim, kapan datang dengan datang jabatan,
jangan tunggu kapan datang harta, karena kita umirah, ada perintah. Apa perintah? Utlubul ilma, tolong. Adakah perintah? Coba kita lihat di ujung surat yang kita baca. Wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan. Kalau kamu ingin masuk syurga, jangan tunggu Allah kamu masuk ke syurga. Jangan. Kalau kamu jadi orang kaya, nunggu kapan Allah curahkan harta dalam tempat hidup kamu. Jangan. Kalau kamu ingin seorang pejabat, jangan nunggu kapan jadi diangkat. Tidak usah nunggu itu. Awal duluan mati dengan datang apa yang kita tunggu. Tapi apa kata Allah? Falyamal, tolong bekerja. Ini Allah amir. Kalau demikian, sesudah jadi seorang kaya, sesudah jadi seorang memang alim, sesudah jadi seorang pejabat, sesudah jadi seorang ini, apa kita menghadapi dengan dua ayat ini? Yang memberikan itu, yang beri adalah Allah. Kemudian pada kita apa? Pada manusia itu bukan jadi, tetapi pada manusia itu nampak jadi. Barasa kembali. Jika kaya bagaimana kan mendengar punya kaya, bagaimana di kaya. Di carang bagaimana kan mendengar punya carang, bagaimana di carang. Kemudian kalau nampak kaya pada kita, kita kembali dengan apa supaya ada kaya. Maka pindah tepeng, jauh belang, penjual gaji, atau pernah buat berapa penjual sepulang, yang carang, pembangunan yang diangkat di pegawai negeri di pemerintah. Kenapa itu harus kita? Karena pada kita ini adalah diperintah. Tolong kalau kamu, pasien tahun itu. Tidak pernah kita dengar, tidak lihat yang bahwa Allah disuruh kita masuk syurga. Tidak ada. Yang ada, kalau kamu ingin masuk syurga, tolong beriman dan amal taat. Makanya manusia itu apabila ingin masuk syurga, apabila manusia ini tempat zat, innal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum jannatun. Kalau dia mau beriman dan dia mau mengerjakan amal saleh, dia akan tempatkan dalam syurga. Kalau demikian, kenapa Allah mau bawa masuk kita ke dalam syurga? Karena yang jadikan kita sebagai penghuni syurga itu jadi Allah. Yang menjadikan kita sebagai orang taat itu juga Allah. Kenapa kita dimasukkan? Inilah para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Dua hal ini yang sangat menentukan akidah. Kalau kita lihat yang menjadikan itu Allah, sesuatu tidak ada pada manusia. Ini Jabariyah penuh akan pahamnya. Atau lihat dengan kekuatan kita Allah tambah percuma. Ini kira-kira Qadariyah penuh. Padahal dalam akidah tidak boleh Qadariyah dan tidak boleh Jabariyah. Bagaimana juga lahirlah Ahlussunnah yang menjadikan itu Allah dengan apa jadi. Dan pada siapa jadi? Pasti dua. Kalau Allah menjadikan seorang kaya, dengan apa jadi kaya? Memekah. Kemudian kita memekah dia kaya, bakso dia kaya, kan bak kedai, kan bak Tuhan, dia kaya baulim. Bagaimana hukum agama? Turun hukum bukan datang menjadi, turun hukum di mana benda jadi. Yang beri pen, ya Allah Taala kurang Mekah Tuhan. Ngempu dia pen, memekah. Bakso dia pen, bak dukai. Ada satu dukai itu. Ada kedai ada puas Tuhan, puas pok kedai ini. Tak kira kedai itu. Tak kira sama Tuhan. Tak kira tak kira itu. Bahkan betul dia kira. Karena pengen lebih Tuhan, bagi duit. Oleh kerana demikian. Apabila duit taat, tak tengok. Pas layak melengok, dia tengok duit Tuhan. Naik jauhnya. Apabila duit bro, jauh tak gop, pengik gop, poh gop. Tapi akhirnya Tuhan pun buat dong peri yang kena. Baik aku. Barang yang tak kena, baca masa poh. Baca Tuhan, tu baca dengan aku. Kalau barang yang hilang di tangan kita, polisi kita yang ditangkap, kau usah tangkap Tuhan. Inilah kira-kira datangnya Muhammad untuk permukaan alam ini dilakukan perubahan. Kalau ini dilakukan perubahan, maka terdapatlah kitab Aurada alaikal warid liyatassallamaka min yadil aghyari waliyuharrikaka adalah miryatil asari. Ini garis. Ini dan hikmah bangkit Muhammad. Sudah. Begitu Muhammad lahir, kemudian Muhammad diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Kemudian tugas yang pertama Rasul sudah diangkat, kemana berangkat dia? Oleh diangkat Nabi di Allah Ta'ala ajak ke Rasul, ditibir lagi ulang dengar masyarakat nakil. Inni Rasulullahi ilaikum. Saya ini adalah utusan Tuhan kepada kamu. Bahkan boleh buat ke Rasul, jak pegah draw lagi. Karena tugas Rasul tabligh.
Punya dia pegang Allah dalam jangka Rasul hanya dia pegang-pegang terus. Berarti Rasul hanya jalan juga. Ini Rasulullah ilaikum. Kenapa Rasulullah berangkat tampil di depan? Jak boleh mahrau. Ini Rasulullah ilaikum. Rul Rasul Tuhan ke grau ni. Ke poli apa? Karena kamu Muhammad adalah untuk tabligh. Wa umira bi tabligh. Apa? Para hadirin sekalian jamaah yang terhormat. Kalau ini memang tugas Rasul, lalu dia harus keluar. Kalau dia mentang menunjuk Tuhan tugas. Sama cantik menunjuk Tuhan tugas nyara-nyara iklan tu. Nangkat tiraurung ya Allah wali. Nangkat tiraurung ya Allah Rasul. Punya Rasul dia angkat pedih tengah. Lo Rasulullah ilaikum. Ada angkat wali piuh. Aja pegang. Itanya orangnya tentang wali hanya pedih tugas. Lo wali Allah. Itu bukan tugas. Para hadirin sekalian jamaah yang terhormat. Allah tidak demikian. Kenapa Rasul bila boleh? Bukan semua yang disuruh oleh Rasul wa umira bukan dari ma'uhiyah, tapi wa umira bukan dari ma'umira. Bunga wa umira bukan dari ma'uhiyah. Ada yang angkat wali malam bunga kedua yang bersikit ana waliullah. Tetapi bukan seluruh ma'uhiyah, ma'umira. Mudah-mudahan beginilah kehalusan dan keindahannya agama. Para hadirin sekalian jamaah yang terhormat, oleh karena berikan, kalau pemikiran-pemikiran kita belum begitu lempang, jangan dulu bicara, karena itu agama. Para hadirin sekalian jamaah yang terhormat, awrada alaikal warid liyatasallamaka min yadil aghyari waliyuharrikaka min riqil asari. Saya kirim Rasul sallallahu alaihi wasallam di permukaan alam. Kemudian Rasul berakhir, kemudian diganti oleh para sahabat. Sahabat berakhir, diganti oleh para tabi'in. Orang ini semua berakhir, disahabatkan oleh orang lain. Sama dengan sampai sekarang. Bahkan kekebah urang nafikula jenau, karena kelentau urang kawai berje. Bahkan kekebah urang doktor jenau, karena kelentau doktor yang kawai berje. Bahkan kekebah keraji urang balen jenau, kelentau urang balen yang kau dikau. Sama penting. Cuma jurusannya beda. Bagaimana kepentingannya? Kepentingannya adalah dalam Imam Al-Ghazali ini ada kalim beliau al-umara wal fuqaha tau amani. Pimpinan agama dan pimpinan negara itu tau amani bagaikan dua bayi kembar. Saya pegah Imam Ghazali. Ini lawan kawan diakui. Sama dengan Samsang, hanada raya itu raya Imam Ghazali, pri Rasulullah itu. Dunia yakui Imam Ghazali, pikiran dunia Aceh yakui itu. Tapi Imam Ghazali bagaimana menyatakan al-umara wal muqa dau amani. Pimpinan agama, pimpinan negara bagaikan dua bayi kembar. Kira itu pasti klik itu. Anda niat kuningan itu. Banyak kaitoknya kira niat akal dan timpus dia mesti belut itu. Banyak haus dengar, tidak dengan satu pasti klik itu. Bagaimana? Memang itulah perasaan batin mereka satu dengan dua. Cuma di mana garis perbedaan? Agama itu adalah aslun dan pimpinan negara apa itu harisun. Itu yang Ghazali. Pimpinan agama itu adalah bagaikan kira-kira aslun, merupakan fundament dasar. Sedangkan pimpinan negara ada kala dunia itu harisis, turun jaga. Ada kebah peng pemalam BNI penuh 200 triliun baik dah orang jaga sehingga pihak dapat tinggal gedung BI tinggal rangkah macam peng dari mana pasang Hana Haris. Kemudian memang menyohana Haris berarti Haris berpan dah kebah baik ada pasal dalam rangkah dijaga memang bentuk gedung kau itu pakai besar Hana pun jaga Hana barang. Oleh karenanya isim ulama itu adalah aslun, huruf pedamang pun. Kemudian dari pedamang pun berarti saya jaga. Inilah kira-kira pimpinan umara itu harisun. Ujung mala aslalahu famahdumun wa mala harisalahu famawdu'un. Kalau tidak ada landasan-landasan baik, dia akan runtuh. Dan kalau tidak ada yang jaga, dia akan habis. Oleh karena apa yang dibuatkan oleh Ustaz dapat tadi, kita pimpinan agama, pimpinan negara ini Imam Ghazali menyatakan saleh saya Imam Ghazali ini ngaurul ini urus saleh jatuh dengan baik saleh sah nahi pemerintah nikutnya di baik
Karena Imam Ghazali tidak ada salah ke sahabatnya. Sang-sang menyahan salah lenduan Abu Dhar. Andai kata Nabi ke-26 Ghazali ya Nabi kan? Ya tanpa hasan memang punah seperti ke-26 andai kata tapi Allah kan itu Imam Ghazali jalan pertama. Dan direk. Oleh karenanya Imam Ghazali begitu kata-katanya. Cuma bagaimana kemudian dah tugah urunyawa, buat urunyawa. Dah tugah urunjih, pegat urunjih itu. Apabila nasini sana sini terdapat kekurangan di bidang agama, apabila ada di sini sana sini kekurangan di bidang negara, menyauraikan lagi nak bacut sampai kurang itu hak manusia. Jika baik nak bacut sampai kurang, uraikan menyauraikan lepas dikuh baik di rumah. Nyauraikan. Lalu rumah mati dikuh. Kamu cantik sila raja, menyauraikan pegat kertas baik di lumpuk. Yang tutulnya betul raja. Tapi ium je. Tentang ium ni tentang mesti nak haubah. Lah orang biasa ke dak minta dia lepas Rasulullah hadis dekat. Ini para hadirin sekalian jemaah yang terhormat. Bagaimana kita? Ini garis itu. Kemudian lahirlah Muhammad. Di antaranya apa hikmah bagi Muhammad? 2. Liyatasallamata min yadil aghyari. Hikmah yang kedua, waliyuharrikaka min riqil asari. Kita hidup di muka alam ada 2. Yang satu ada muasir, yang satu ada asar. Yang satu ada kira-kira yang fa'il, yang satu yang kira-kira ada yang wujud, yang satu ada mawjud. Sikap kata yang ada Allah, sedangkan yang bukan Allah itu tidak ada. Bagaimana tidak ada yang bukan Allah? Itulah istilah yang tersendiri. Para hadirin jemaah yang terhormat, Allah itu yang memang ada, yang lain tidak ada. Kemudian tidak ada ini bagaimana pengertian? Baik jadi pasak salah titik hajinya ini tu. Yang na Tuhan kedaya hana kapun, jadi jak rumah tanya kubur rumah long Tuhan jak rumah drone kelung. Yang tang-tang jin tak sebut hai Tuhan berapa tu. Kupun itu adalah harolong punya Tuhan. Jangan gitu. Apa juga Allah Ta'ala yang menyatakan demikian. Allah Ta'ala adalah yang menjadikan sesuatu. Kemudian juga sesudah Allah yang menjadikan sesuatu, lalu jadilah sesuatu. Apabila jadilah sesuatu, tidak boleh dengan sesuatu yang dijadikan berlepas manusia. Manusia dijadikan merupakan makhluk yang terindah. Akan keji indah manusia. Ni kebah akai, ni kebah nafsu, ni kebah galak kenyok, ni kebah galak pedih, itu jadi manusia. Bagaimana surah manusia yang lepas dari Tuhan putra galak tepu, putra tepu, putra lemlah tepu, yang manusia negara. Tidak ada ada je kebuan banyak dan tahu sampai puan galak. Jadi baiklah manusia yang baiklah menjiwa, baiklah galak kerja baru, baiklah galak kaya, baiklah galak pangkat, benar manusia bangai ni tu. Kenapa? Inilah zina. Ilmu galak aku kafir mentan. Kita yang jadi orang tingginya, dengan seorang galak aku kafir, mesti rotan. Udah ceknya nak dua abu, yang galak aku but urun tek urun berut. Lah menu galak raya ni. Artinya itu kata-kata aku pegat sampai itu orang Tuhan. Oleh karenanya sesudah manusianya itu sifat bawaan, baikna urun yang hajat itu dalam kawin bukan persoalan karena adalah syahwat manusia. Yang kan dengku kakaya tak kerana dengku kan syarat dengku tidak ilmu patah hali ya berat tu kan dengku tu hana urun yang hana cak gelak kecaran cuma apa juga datang Muhammad kami bergasih urun roh Nabi Muhammad kan dia pebangai urun roh Nabi Muhammad kan dia kira-kira boleh mah urun datang Nabi Muhammad itu sebabnya dinalah harta manusia sekarang banyak sekali harta Abdurrahman bin Auf cuma terdengar oleh redek itu Abdul Mahal itu banyak sekali orang kaya. Berapa banyak kira-kira kita punya di negara. Nabi Ibrahim di nanda tiba. Oleh karenanya agama itu bukan mengajak hambanya dan umatnya untuk menjadi orang miskin. Tetapi manusia itu ingin jangan miskin. Apa juga tentang agama? Inilah liyuharrikaka min yadil aghyari waliyatasallamaka miryatil asari. Allah itu yang pegat muasir itu. Jadinya adalah asar.
Bagaimana pengertian asar dan muasir? Bagaikan adalah lalu sabah Honda. Ban itu asar, drawah Honda itu muasir. Iplung sabah motor yang pelungan adalah muasir. Tinggal incit bahan motor itu asar, incit. Ada yak motor, incit motor. Ada yak menedang, incit tepat menedang. Ada yak menang turun, incit lho niku, itu asar. Kalau demikian alam ini adalah asar. Satu bahasa. Bahasa yang kedua, alam ini adalah nikmat. Orangnya nikmat, lautnya nikmat, daratnya laknat, pejabatnya nikmat, ilmu kayanya nikmat, alimnya itu nikmat. Terima kasih.